Apakah relationship yang didasari oleh kumpul kebo akan menghasilkan pernikahan yang langgeng? Biar ada pertanyaan nih, yuk kita coba discuss. What do you think? Sebelum itu kembali lagi bersama Yes The Moment. Yes the moment. Yasser and Anes at the moment. Jadi ada beberapa kasus yang works, tapi aku rasa banyak juga yang nggak works dengan berbagai alasan, dengan berbagai background. Kita bisa bahas nanti, tapi sebelum itu kayaknya aku definisiin dulu deh. Iya penting sih. Takutnya ada yang nggak ngerti kumpul kebo apa soalnya. Karena terms jadul nih. Jadul. Kalau sekarang mungkin disebutnya tuh kayak co-living together gitu kan, tinggal sama pacar. Yang secara cultural, secara budaya, sosial dan legal itu Dan memang agama juga gitu ya, belum legal dan jadi makanya dibilangnya kumpul kebo dan co-living together gitu. Tinggal sama pacar lah, bareng sama pacar sebelum menikah, gitu. Itu kumpul kebo. Oke, so gimana? Menurut kamu apa yang nggak works? Kenapa kumpul kebo nggak works untuk menghasilkan pernikahan yang langgeng? Soalnya seobservasi dan sependengaran dan sepenglihatan di beberapa case dan yang secara keilmuan juga gak? Ada keilmuan ada juga. Ini aku ngomongin secara experience dulu ya, dalam arti kayak yang aku observe dan yang aku lihat di sekitaran aku, ujung-ujungnya nggak works. Why? Karena apa ya? Yang case yang aku tahu tuh kayaknya mereka dalam tanda kutip ya kumpul kebo itu masih zaman muda gitu. Jadinya tuh kayak cuma mengejar untuk kemudahan menyalurkan sebuah lust. Gitu. Lust tuh bahasa Indonesia apa ya? Lust tuh kayak nafsu. desire. Gitu. Yang motivasinya memang seks ya kalau kumpul kebo ya? Nah yang nggak works, I think itu adalah tergantung motivasinya. Kayaknya yang aku lihat yang nggak works ini adalah atas dasar kemudahan akses untuk having sex. Yes, betul. Bluntly say ya gitu. Karena zaman aku kuliah pun kan aku ngeriset tentang ini skripsi S1ku itu ngebahas tentang seberapa terbukanya orang terhadap perilaku seksual pranikah. Oke. Gitu. Jadi di situ disebutkan bahwa passion lo ya itu ya. Kayaknya seksual. Tertarik untuk mengulik hal-hal okay. yang tabu ya kan. Silakan. Jadi di skripsi itu gitu aku bertanya gini kayak lu seberapa terbuka sih? Jadi gimana sikap lo? Rata-rata sikapnya mereka itu tertutup. Jadi mereka tuh tidak terbuka. Tapi pas ditanya pertanyaan, apakah lu open terhadap, maksudnya apakah lu sendiri ngelakuin itu apa enggak? Ada yang ngejawab iya juga. Jadi agak-agak munafik gitu. Either munafik atau mereka nggak mau identitinya terbocorkan, ngerti nggak sih? Jadi mereka sebenarnya ngelakuin itu, tapi mereka sebenarnya kalau di depan orang lain atau di depan sebuah society, secara sikap tuh ngomongnya kayak ya enggak jangan tapi agama nggak boleh tapi gitu, melakukan kan? Tapi melakukan juga. Itu hasil riset kamu itu sendiri hasil ya? riset aku sendiri. Your first hand ya? Yes. Wow. Skripsi S1 aku. Tapi ya karena mungkin dari Indonesian culture, social, legal, agama ya, karena itu nggak mewajarkan itu gitu. Makanya tertutup dan kayak mau cuci tangan lah, mau terlihat bersih. Dan akhirnya dia di skripsi aku itu disebutkan memang mereka jadi antara sikap boleh melakukan perilaku seksual yang seperti apa sama apa yang mereka sudah lakukan ya udah jadi berbeda gitu. Misalnya kalau pacaran saat itu aku teliti berarti 2014. Pacaran tuh cuma boleh sampai ciuman misalnya. Tapi ada juga orang yang sampai sudah intercourse dan segala macam. Intercourse nih having sex yang ada penetrasi gitu. Ini kita ngomongin keilmuan ya, psikologi gitu. Jadi artinya dari situ sebenarnya banyak orang yang secara sikap itu tidak setuju, tapi secara perilaku dilakukan. Jadi ada konflik internal. Iya, aneh banget. Gua nggak setuju, tapi gua lakukan. Itu gimana, Bi? Jadi kayak ada konflik internal karena mungkin mereka pengen kelihatan gimana di sosial, tapi sebenarnya dalam dirinya mungkin dia punya dalam tanda kutip motivasi itu. Nah makanya ibarat kata ada desire atau ada lust yang tidak tersalurkan dengan versi baik, akhirnya mungkin ya mereka tahu ya kalau misalnya ada desire seksual ini harus disalurkan dengan kegiatan seksual juga, dan akhirnya mereka mungkin kumpul kebo. Jadi bisa dibilang kumpul kebo itu
motivasinya adalah sexual activity yang sebenarnya agak konflik dan nggak matching sama pertanyaan sama statement apakah relationship didasari kumpul kebo akan menghasilkan pernikahan yang langgeng. Jadi kayak ya kenapa itu nggak bakal menghasilkan pernikahan yang langgeng, karena pernikahan bukan hanya seksualitas. Pernikahan lebih kompleks dari itu, lebih whole, lebih banyak. Sementara kumpul kebo motivasinya cuman seksual. Nggak cuman, tapi kayak sebagian besar didominasi. Oke. Tapi kamu tadi sempat mention kalau misalnya ada yang works. Kalau dari sepengetahuan kamu gimana? Ada yang works, tapi ini kita disclaimer dulu. Aku disclaimer, ini bukan mengencourage orang untuk kumpul kebo, tapi kita coba lucuti dulu cultural, agama, sosial, legalitas. Karena let's say ini teman-temanku yang di western lah, bule, teman-teman buleku gitu. Tapi mereka works. Banyak yang kumpul kebo 10 tahun gitu kan. Terus akhirnya menikah gitu. Kenapa sih bisa works? Karena kumpul kebonya tuh picky. Kumpul kebonya tuh bukan didasari oleh seksual aja, tapi memang dia mencari kecocokan gitu. Jadi even sebelum dia kumpul kebo, dia tuh ngetes dulu pasangannya, ngetes dulu mereka berdua apakah kompatibel secara background, secara visi misi, value hidup segala macam. Apakah chemistry-nya dapet gitu kan, dengan ngedate, dengan beberapa kali core moment, misalnya mereka lagi ngapain terus kayak berasa nih kayaknya gue cocok. Kalau di film tuh liburan bareng. Ya misalnya traveling bareng segala macam untuk ngelihat chemistry-nya dapat apa enggak. Terus sudah setelah misalnya kayak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu kan. Oh ya nih kayaknya oke lah. Akhirnya mereka moving together, dan mereka nge-treat moving together, mereka nge-treat dalam tanda kutip kumpul kebo tuh menjadi hal yang serius, karena kayak lu masuk ke apartemen gua, lu masuk ke rumah gua gitu. Kita tinggal bareng, yang kita nggak boleh sembarangan gitu. Apakah nanti rupanya lu jorok di rumah gue gitu kan? Belum jadi suami gue, belum jadi istri gue, tapi lu udah jorok misalnya kayak gitu di kamar mandi, kencingnya sembarangan, apa nggak dielap apa segala macam. Kan orang western bule suka gitu tuh kan. Jadi yang works itu kumpul kebo yang dilakukan dengan serius gitu. Dengan picky. Dengan serius, dengan pertimbangan-pertimbangan yang kalau based on teori itu compatibility dulu, chemistry baru komitmen. Karena si kumpul kebo ini adalah masuknya sebenarnya udah komitmen gitu. Agree. Nah, tapi sayangnya kumpul kebo yang ada di Indonesia itu tuh orang langsung nge-skip into komitmen. Dia nggak nyadar dia udah ngeloncatin fase compatibility sama chemistry. Agree. Sorry, aku mau nyambung dikit. Jadi memang kalau di film-film kayak, aku lupa deh, tapi zamannya Friends, kalau misalnya mereka sebelum tinggal bareng gitu, mereka juga pasti pas ditanya gini, aduh iya gue tinggal bareng gak ya sama dia gitu, kelihatan banyak pertimbangan kan. Kelihatan mukanya tuh picky banget. Karena bukan seks doang gitu. Kalau kumpul kebonya kayak gue mau ngekos bareng dia nih gitu kan. Kita ngekos berdua aja yuk gitu. Ya biasa dah, teman-teman gue juga banyak gitu. Ya karena motivasinya kayak ya udah biar akses ke sexual activity-nya tuh lebih mudah lah gitu. Tapi aku juga pernah nonton di luar negeri itu, kenapa mereka kumpul kebo, karena untuk biaya hidup yang lebih hemat. Misalnya kayak rentnya supaya lebih murah dan segala macam. Artinya yang aku lihat di sini ada pattern bahwa sebelum orang deciding mau kumpul kebo atau enggak, yang harus diidentifikasi pertama tuh adalah motivasinya sih. Gitu. Kayak, ini kita lucuti dulu ya. Nggak usah pakai bawa-bawa agama, legalitas, culture, sosial dulu nih ya. Betul. Jadi ibarat kata kalaupun misalnya kayak if someone have the idea of mau kumpul kebo, ya lu motivasi buat apa? Kalaupun misalnya motivasinya adalah let's say just for having sex gitu. Ya aku sih perlu bilang bahwa kalau kita ngomongin soal teori psikologi dan kesehatan dan biologi yang lebih baik gitu, ada yang namanya impuls, dan kalau kita tidak belajar untuk mengontrol impuls, itu efeknya bisa kemana-mana dengan dalam tanda kutip terms yang lebih negatif gitu. Jadi kayak kalau misalnya dia cuma motivasinya adalah untuk misalnya mengeluarkan impuls tadi gitu, ya
kurang matang dan kurang dewasa aja. Itu akan ngelatih diri dia sendiri untuk menjadi orang yang impulsif sebenarnya. Betul. Membiasakan dia untuk menjadi orang yang impulsif. Betul. Akhirnya jadi take it for granted. Yes, gitu. Dan akhirnya ngerasa, ya makanya mungkin ada case-case di mana akhirnya lebih gampang selingkuh atau misalnya lebih gampang jajan dan segala macam gitu. Karena udah nganggap ya sexual is just a thing gitu. Kayak ya udah itu itu bukan lagi the thing, it's just a thing gitu. Kayak udah dianggap remeh gitu. Karena aksesnya seakan-akan gampang. Padahal sebenarnya itu harusnya, I do agree with you, ngomongin soal tinggal bareng dalam agama pun gitu kan. Ya makanya ibarat kata kalau teorinya ta'aruf dan segala macam, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi kayak ya lu tuh nanti akan kenal akan tinggal bareng itu ketika lu sudah berkomit gitu. Yeah. Are you willing to commit with this person for the rest of your life atau tidak gitu. Jadi aku setuju banget sama kamu bahwa kumpul kebo it's not about compatibility gitu. Kalau misalnya mindsetnya adalah kumpul kebo untuk ngecek kecocokan, itu enggak. Kenapa? Yeah. Karena sebenarnya kumpul kebo itu it's about komitmen. Udah masuk ranah komitmen. Udah masuk ranah komitmen gitu loh, yang artinya before committing with someone, lu harus tahu dulu dia orangnya kayak gimana. Apakah lu mau kasih berbagi hidup lo gitu kan dengan si orang ini atau tidak gitu. Jadi for me still kumpul kebo ya it doesn't work kalau misalnya work di Indonesia lah. Kalau mau gampang ya. Doesn't work in Indonesia karena satu ilegal. Iya. Gitu. Secara legal itu ilegal. Terus secara agama juga nggak diterima, sosial juga nggak diterima lah kalau di Indonesia ya gitu. Betul. Jadi sama dari sisi orang-orangnya sendiri, motivasinya apa nih? Apakah mereka tuh cukup berpikir logis, punya reasoning yang kuat, consciousness-nya, awareness terhadap dirinya dia sendiri dan resiko bahwa gue memasukkan orang ini ke dalam hidup gue. Ya maksud aku juga gitu, karena banyak limitasi juga karena kita tinggal di Indonesia. Karena limitasi itu yang membuat akhirnya motivasi untuk kumpul kebo tuh bukan something yang kayak motivasi yang humanis, yang kayak oke, gue mau menjalin relationship sama dia, tapi karena gue nggak bisa having sex di luar nikah secara bebas seperti di western, jadi kayak gue ngumpet-ngumpet kumpul kebo supaya having sex. Jadi kayak limitasinya udah jelas di Indonesia, susah. Jadi kalau lo mau kumpul kebo di sini tuh nggak works. Dan kalau lo kayak berpikir dengan kumpul kebo ini gue bisa menghasilkan hubungan pernikahan yang langgeng, chance-nya kecil sih. Ya, betul. Gitu. Lebih baik find your soul first, then you will find your mate. Nice. Nah, by the way, besok next episode, bukan next episode, masih dalam satu episode ini, tapi ini sebenarnya sebagai teaser aja. Kita akan wawancara teman kita, narasumber yang memang ngelakuin kumpul kebo. Dan gimana dia akan ceritain pengalamannya, apa efeknya ke diri dia sendiri, apa efeknya ke relationship dan sosial dia setelah ngelakuin kumpul kebo itu. So ya kalau kalian excited, kalau kalian mau dengar, stay tune setelah ini kita akan upload lagi yang dengan narasumber. So yeah. That's our pillow talk for tonight. That's our pillow talk for tonight. And thank you udah dengerin Yes a Moment, Yaser and Anes at the Moment.